Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berendo TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini tema kita masih yang sama tentunya dengan tema popping blog dari sampah plastik. Kita akan berbincang kembali dengan dua orang narasumber kita yang telah hadir di TVRI Bengkulu. Ada Bapak Alex Surapati selaku akademisi Universitas Bengkulu dan juga Bapak Iin Anta selaku pengelola sampah plastik. Kita kembali ke Pak Iin terlebih dahulu tentunya untuk obrolan kita mengenai popping blog dari sampah plastik. Nah, kita tahu bahwa untuk sampah plastik ini kan banyak banget tuh jenis-jenisnya. Baik ada dari kantong plastik mungkin, dari bekas minuman botol dan lain sebagainya. Nah, untuk yang mau dijadikan bahan pembuatan popping blog ini sendiri, sampah plastik yang seperti apa? Bisa dijelaskan tidak? Sejenis sampah plastik yang berbentuk kayak botol-botolan itu bisa dari kayak plastik bekas dirigen, dari plastik-plastik minuman botolan yang kecil sampai yang besar itu bisa semua. Kayak bekas-bekas ember pecah bisa. Oh gitu. Jadi dari kantong-kantong plastik nggak bisa? Bisa juga. Oh bisa juga. Bisa Tapi juga. selama yang digunakan saat ini? Yang digunakan ini sejenis plastik. Sejenis plastik. Iya. Nah, selama ini yang digunakan selama Pak Iin sendiri dari bekas minuman, botol minuman dan sebagainya? Iya, sejenis plastik semua. Oke, baik. Ini kan warna-warni tuh. Ada yang putih, ada yang merah kalau sama kantong plastik dan sebagainya. Berarti nanti hasilnya pun akan warna-warni juga? Bisa jadi. Maksud saya jangan bisa jadi jawabannya. Mungkin hasil yang sekarang di ini? Yang hasil untuk sekarang itu putih. Warnanya putih, agak putih. keputihan. Ada yang kecoklatan. Jadi ada juga yang dominan warnanya itu terlalu banyak. Kalau seandainya banyak plastik yang hitam, jadi hitam dia. Oke, baik. Gitu Dia kan terlalu mengikuti yang kebanyakan warna plastik yang kita masukkan. Oke, baik gitu ya. Nah, kita kembali ke Pak Alex lagi nih, selaku pencipta dan juga ide ya kan untuk pembuatan popping blog sampah plastik ini sendiri. Nah, tadi untuk disampaikan juga bahwa mungkin kelemahan dari popping blog sampah plastik ini ada nggak sih, Pak? Ya, jadi kalau suatu barang itu pasti ada kelemahannya. Kalau kelemahan dari sampah popping blog dari sampah plastik ini, ya kalau saya lihat dari hasil cetakannya itu ya, adalah kalau dihitung secara ekonomis. Iya. Nah, kalau dihitung secara ekonomis tanpa memperhatikan masalah lingkungan. Kalau misalnya hitung-hitungannya ya, kalau kita beli popping blog itu harganya saya baru beli kemarin sekitar 2.000 kurang. Jadi satu buah popping blog konvensional, popping blog yang dibuat dari dari pasir, semen ya. Nah, dicetak. Itu harganya 2.000 kurang. Ya. Tapi kalau dengan kita menggunakan popping blog dari sampah plastik ini, itu harganya jadi lebih mahal. Oke, baik. Mengapa lebih mahal kan? Karena pengalaman saya untuk membuat satu buah sampah plastik itu, popping blog itu dibutuhkan paling tidak ukuran yang sama dengan ukuran popping blog konvensional itu diperlukan 3 kilo. 3 kilo sampah plastik. 3 kilo sampah plastik. Bahan bakunya ya, selaku bahan bakunya. Ya. Sedangkan kalau kita jual sampah plastik sendiri, sampah plastik sendiri itu kira-kira sampah plastik per kilonya itu mulai dari harga 800, 1.000 tergantung pasaran ya. Jadi kalau 3 kilo ya 3.000. Nah, jadi dia jadi lebih mahal. Nah, cuma di balik itu dia mempunyai keunggulan tadi.
dia itu tahan terhadap benturan lebih kuat. Kalau di gilas mobil, paping-paping blok biasa saya lihat itu sudah berapa tahun pecah, retak. Kalau sampah plastik tidak, karena sifat paping blok dari sampah plastik ini kan dia plastik namanya lentur. Jadi kalau di gilas dia ada main, bisa bergerak, bermain gitu kan. Itu keuntungan untuk jangka panjangnya. Tapi kalau kembali lagi ke masalah lingkungan, ya dia sangat berguna, sangat bermanfaat karena dia ini kan mengatasi masalah lingkungan. Iya, betul. Gitu. Oke, nah berarti termasuk ke barang mahal ya untuk paping blok sampah plastik ini sendiri, karena disebutkan 3.000 kalau dijual untuk komersilnya, untuk per buah dari paping blok yang biasanya kita temui saat ini, ya kan? Oke, nah ini sudah sempat digunakan di mana untuk paping blok sampah plastik ini, Pak? Untuk paping blok sampah plastik ini, kalau setahu saya di Provinsi Bengkulu belum dipakai. Baru timbulnya ide waktu itu ya karena sempat di Kelurahan Sawah Lebar ini banjir kan. Salah satu penyebabnya sampah plastik itu. Jadi belum dipakai kalau belum dipakai. Oke. Nah, ini kan merupakan satu ide yang luar biasa tentunya ya kan, dan menjadi salah satu mungkin penemuan juga untuk pembuatan paping blok dari sampah plastik ini. Udah sempat diajukan kemana gitu ide ini, atau baru stuck di Universitas Bengkulu saja? Ya, ide ini baru sampai kami alat tadi dan juga hasil ciptaan tadi diserahkan di Kelurahan Sawah Lebar. Jadi baru sebatas itu. Padahal sebenarnya kalau mau di sampah plastik tadi dimanfaatkan lagi, ada yang sampingan yang lebih mahal lagi dan sudah saya buat. Saya buat itu di samping membuat paping blok, pada saat pembuatan itu menimbulkan di dalam tabung itu ada asap. Nah, asap ini kalau ditangkap, dan sudah saya coba, itu salah satu penelitian saya tahun yang 2 tahun atau setahun yang lewat, itu ditangkap asap ini dilewatkan selang, didinginkan, disuling, dia menjadi BBM, bahan bakar minyak. Untuk ini asap untuk dari kendaraan. Asapnya tadi, asap di dalam kan kalau sampah plastik itu dibakar, maka di dalam opennya itu akan timbul asap. Nah, seperti kita ketahui bahwa plastik itu sendiri dibuatkan dari minyak bumi. Betul. Nah, maka asapnya tadi membawa minyak. Ada bagian di dalam asap tadi minyak. Nah, asap tadi kalau kita dinginkan, kita lewat proses penyulingan, maka dia berubah menjadi embut. Kemudian embunnya itu didinginkan akan menetes di dalam tempat yang sudah kita siapkan. Itu langsung kita dapatkan minyak. Tergantung nanti minyaknya jenis apa itu tergantung pemanasan yang kita buat. Nah, jadi dalam proses pembuatan paping blok menjadi sampah plastik ini ada lagi nilai tambahnya, yaitu minyak tadi. Dan ini juga bisa nanti dimanfaatkan ya? Ya. Baik. Nah, kita kembali ke Pak Iin selaku pengelola sampah plastik. Kemarin udah pernah sempat coba bikin? Udah. Ada kendalanya nggak sih? Kalau kendala nggak ada kendala sih sebenarnya. Cuman kendalanya itu kalau dipikirkan nggak ada kendala, tapi kalau dijalankan kendalanya itu terlalu banyak makan tenaga sih. Terlalu banyak makan tenaga. Tenaganya itu kita harus memilih sampah. Sampahnya harus dibersihkan. Sampahnya harus kita pilih yang layak dipakai. Sebenarnya layak semua, sama yang namanya sampah untuk dikelola buat paping blok itu layak semua dipakai. Jadi kendalanya itu tenaga. Kita harus memilih sampah itu dan dicuci, dibersihkan. Jadi yang ada
tanah-tanah yang menempel itu kita bersihkan semua. Terutama hindari dari batu, Pak ya. Batu kan sering kan di dalam plastik ada botol ada batu. Itu harus kita bersihkan, harus kita keluarkan baru kita masukkan ke mesin pencacah. Oke, nah, berarti benar-benar dipilah-pilih terlebih dahulu ya. Oke, nah untuk prosesnya sendiri setelah dipilah-pilih baru mesin pencacah, terus kemana lagi? Ya itu tadi dibakar. Oh dibakar. Dibakar. Terus setelah dibakar? Dibakar, baru nanti cair, baru masuk ke cetakan. Oh, ada cetakannya. Berapa lama keringnya Mas kemarin? Proses keringnya itu nggak terlalu lama, bisa hitung beberapa menit. Soalnya kan kita menggunakan air. Setelah apinya padam, nanti kita masukkan ke air supaya dia bisa terpisah dari cetakannya. Bisa keluar dari cetakannya. Oke, baik. Nah, berarti untuk keringnya sendiri dan juga bisa digunakan itu nggak cukup memakan waktu yang nggak cukup lama. Yang lama. Oke. Sebentar. Perlu pencahayaan sinar matahari untuk mengeringkannya? Nggak perlu sih. Oh, nggak perlu ya? Perlu. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang lagi tentunya untuk obrolan kita dengan tema Papling Block dari sampah plastik. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu.